salli ala Muhammad. Setan itu ada dua jenis. Yang pertama dari jin, yang kedua dari manusia. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan terburu-buru dalam melangkah, jangan terburu-buru dalam bertindak, karena terburu-buru itu bisikan dari setan. Kalau kita berbuat terburu-buru berarti kita setan. Makanya hati-hati. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wa sallallahu al-awliya wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi'uyunihi waj'alna wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bi'alik ya qaiman bil azwal ya mumjabil bidal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu
قلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور بسمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Isra 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Qur'an yahdi, akan memberi petunjuk, lillati, kepada yang hi aqwam, dia yang aqwam, yang lurus, yang lebih meningkatkan kesucian hatinya. Wa yubasyirul mu'minin, dan Al-Quran ini wa yubasyirul mu'minin, akan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang mengamalkan, melakukan amalan-amalan soleh. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka ajron kabiro, pahala yang sangat besar. Jadi Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada orang yang selalu meningkatkan kesucian hatinya. Aqwam, qawwam, yang selalu meningkatkan kesucian hatinya. Itulah Al-Quran. Al-Quran ini hidup. Al-Quran ini datang kepada hati seorang hamba yang dimana hatinya selalu meningkatkan kesuciannya, lebih suci lagi, lebih baik lagi.
Makanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan datang Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hati seseorang kalau hatinya tidak mutahharun, tidak suci, tidak bersih, kotor, berisi sampah di dalam hatinya. Tidak akan pernah jadi petunjuk. Jadi kalau ingin didatangi oleh Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan, bersihkan hati kita, sucikan hati kita, terus tingkatkan, jaga kesuciannya. Jangan sampai ada noda-noda di dalam hati kita, terus ditingkatkan, dijaga, dirawat kesucian hatinya. Aqwam. Jadi Al-Quran ini jalan. Setiap Al-Quran ini jalan. Ayat-ayat Al-Quran ini jalan dan singgah ke dalam hati orang yang suci, dan singgah sebagai petunjuk kepada hati seseorang yang selalu menjaga kesucian hatinya. Itulah Al-Quran. Tidak akan disentuhkan oleh Allah. La yamassuhu, tidak akan diberikan, tidak akan datang, tidak akan dijadikan petunjuk kepada orang yang hatinya tidak bersih. Jadi diberikan oleh Allah sebagai petunjuk kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian hatinya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian hatinya. Itulah Al-Quran. Terus ditingkatkan. Dijaga terus kesucian hatinya, dibersihkan terus. Aqwam. Dan Al-Quran ini wa yubassirul mu'minin, sebagai berita gembira bagi orang-orang yang beriman, yang meyakini Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi dan umatnya. Jadi Al-Quran ini sebagai pemberi kabar berita yang baik, yang membahagiakan. Dan juga Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan noda. Alladzina, siapakah orang-orang yang beriman ini? Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'maluna sholihat, orang-orang yang melakukan perbuatan soleh. Jadi orang yang beriman ini membuktikan keimanannya dengan beramal soleh. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Annalahum, sesungguhnya bagi mereka, hak mereka orang-orang yang beriman, ajron kabiro, pahala yang besar. Di dunia dibahagiakan, di akhirat dibahagiakan. Di dunia diselamatkan, di akhirat diselamatkan. Itulah orang-orang yang beriman, yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh dalam kehidupannya, membawa manfaat dalam kehidupannya, memberikan yang terbaik bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Memberi contoh
yang baik dalam kehidupannya. Tatkala ada saudaranya melakukan kemaksiatan, dia datang dengan cinta untuk menasehatinya, untuk memberikan jalan keluar bagi saudaranya yang sedang dalam kesusahan, kesulitan. Tidak membiarkan saudaranya dipersulit dalam kehidupannya. Hidupnya sudah sulit, dipersulit. Kita bantu memberikan solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Itulah orang yang beriman. Satu dengan yang lainnya adalah saudara. Al-mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Mukmin itu bagaikan bangunan, satu dengan yang lain menguatkan. Mukmin itu bagaikan satu tubuh, yang satu sakit, yang lain merasakan sakit. Makanya kita sebagai orang Islam yang beriman, jadilah muslim yang sebenarnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang dapat menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Itulah Al-Quran, memberikan petunjuk bagi orang yang selalu menjaga kesucian hatinya. Tidak akan disentuhkan oleh Allah Al-Quran, tidak akan dipahamkan oleh Allah Al-Quran, tidak akan dijadikan petunjuk oleh Allah Al-Quran kepada hati-hati seseorang yang kotor, yang mempunyai niatan yang kotor, yang jelek. Tidak akan disentuhkan oleh Allah, tidak akan diberikan oleh Allah. Al-Quran diberikan sebagai petunjuk hanya kepada orang-orang yang menjaga kesucian hatinya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan diberikan oleh Allah petunjuknya melalui Al-Quran kecuali kepada orang-orang yang selalu menjaga kesucian hatinya. Oleh sebab itu, jagalah hati, jangan sampai dikotori. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati, jangan sampai hatinya berisi sampah, berisi kotoran, yang akhirnya yang keluar dari lisan kita adalah kotoran dan sampah yang tidak bermanfaat, bahkan justru membawa mudarat. Na'udzubillah. Orang mukmin pasti berbuat baik. Orang mukmin pasti beramal soleh dalam kehidupannya. Dan orang mukmin yang sebenarnya akan dibahagiakan oleh Allah, pasti dibahagiakan oleh Allah dengan ajron kabiro. Di dunia dibahagiakan, di akhirat juga dibahagiakan. Di dunia diselamatkan, di akhirat diselamatkan. Sebaliknya, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Wa annal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang
la yu'minuna bil akhirati, yang tidak beriman kepada hari akhir. Padahal Al-Quran memberi peringatan, bahwa Al-Quran sebagai peringatan bahwa kelak di yaumil akhir ada siksa api neraka. Makanya kita harus berbuat baik, berbuat amal soleh dalam kehidupan ini, dengan niatan mencari ridho Allah, dengan niatan mendapatkan mahabbah dari Allah. La yu'minuna bil akhirati, tidak beriman orang kepada hari akhir. Apa yang Allah akan berikan? A'tadna lahu, Allah akan menyediakan bagi mereka adzaban alima, azab yang amat pedih, azab yang amat berat di dunia dan juga di akhirat. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari akhirat ini, hidupnya di dunia tidak akan pernah bahagia. Senang iya, bahagia tidak. Senang menuruti hawa nafsunya, bahagia tidak akan. Makanya hati-hati. Kita sebagai orang yang beriman harus wajib beriman kepada hari akhir. Apa contohnya? Gimana dalilnya? Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini salah satu contohnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik atau memilih diam. Inilah ciri yang pertama. Kalau tidak bisa berkata yang baik, dia memilih diam. Diam tandanya tidak berkata yang mudarat dalam kehidupannya. Itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tetangga-tetangganya. Dimuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan para tamu yang datang ke rumahnya. Itulah orang-orang yang beriman. Pintunya terbuka lebar, siapapun yang mau datang. Dia tidak menutup rumahnya dari silaturahmi. Makanya kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, jadilah silaturahmi. Jadi orang yang tidak beriman ini, a'tadna lahum adzaban alima, akan disediakan oleh Allah azab yang amat pedih dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya tidak bahagia, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan hatinya, terpancar dari wajahnya. Wajahnya suram, disuramkan oleh Allah wajahnya. Makanya tingkatkan keimanan kita,
jaga kesucian hati kita. Jangan sampai hati kita berisi sampah-sampah dan kotoran yang berbahaya bagi dirinya dan juga orang lain. Sampah kalau sudah full di dalam dadanya akan keluar, akan meluber melalui lesannya. Lesannya, perkataannya tidak baik, perkataannya buruk. Sampah yang keluar dari lesannya, kotoran-kotoran yang keluar dari lesannya. Wa yad'ul insan, dan berdoa manusia bisarri, dengan kejelekan. Doahu, doanya seperti bil khair, sama dengan tatkala dia berdoa kebaikan. Gak boleh kita berdoa jelek, berdoa buruk, walaupun kepada orang lain gak boleh, apalagi kepada dirinya gak boleh. Kepada siapapun berdoa kejelekan itu tidak boleh. Mendoakan orang mati boleh tidak? Mendoakan orang mati boleh? Tidak boleh. Semoga dia cepat mati, ya enggak boleh. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah mati, oh boleh. Mendoakan orang mati dosa besar, enggak boleh. Itu namanya membunuh. Membunuh jiwa adalah dosa besar. Dosa besar tak kalah juga orang membunuh karakternya, dipelintir. Orang baik dipelintir jadi jelek, itu dosa besar. Yang dijelek-jelekan pasti orang baik. Kalau orang jelek dijelek-jelekan apalagi, udah jelek ya. Orang baik yang dijelek-jelekan, berarti yang menjelekan jelek ya. Jadi nggak boleh kita berdoa yang jelek kepada Allah, nggak boleh. Misalkan nggak dapat jodoh, masih belum mendapatkan jodoh, terus berdoa sama Allah, ya Allah berikan istri model apapun wis, yang penting aku rapi. Nggak boleh ya. Kalau berdoa itu yang terbaik ya. Ya Allah berikan aku rezeki yang haram, nggak apa-apa wis, nggak boleh. Doa itu tetap yang baik. Ya Allah berikan kami rezeki yang baik, yang halal, sebagai wasilah dikuatkan tatkala kami beribadah kepada Engkau. Boleh, dianjurkan. Minta kekuatan kepada Allah agar otaknya dicerdaskan, bisa membidik peluang, membidik pasar. Boleh, doa yang terbaik. Istri juga harus doa yang terbaik. Ya Allah, semoga saya mendapatkan istri yang soleha, yang cantik, yang barokah. Boleh, karena enggak laku-laku, tetap jomblo, terus doanya jelek. Gak apa-apa wis, walaupun pelacur gak boleh. Doa yang terbaik panjatkan kepada Allah. Tandanya kita mempunyai iman. Gak boleh kita itu terburu-buru dalam kehidupan ini. Harus bersabar, harus hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini.
Wa kanal insan, dan ada manusia ajula, sifatnya terburu-buru, sifatnya tergesa-gesa, padahal terburu-buru itu adalah setan. Sifat terburu-buru itu dari setan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minas syaiton. Kehati-hatian itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Makanya kita harus tetap bersabar, tetap hati-hati dalam kehidupan. Hati-hati lan waspada, ya. Gak boleh kita terburu-buru, karena terburu-buru itu perbuatan setan. Kita itu harus hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, karena kehati-hatian itu dari Allah. Hati-hati dalam berbicara, jangan sampai menyakiti orang lain. Hati-hati dalam berbuat, jangan sampai kita merugikan orang lain. Hati-hati dalam berkelakuan, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Hati-hati. At-ta'anni minallah, kehati-hatian itu dari Allah. Petunjuk dari Allah, kekuatan dari Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Wal ajalatu minas syaiton, dan tergesa-gesa itu, terburu-buru itu perbuatan setan, perbuatan dari setan. Makanya kita gak boleh terburu-buru, tetaplah berhati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Karena keraguan-raguan itu kadang dimunculkan, diperingatkan oleh Allah. Di awal surat Al-Baqarah kita nggak boleh ragu-ragu. Awal pembuka surat Al-Baqarah, Allah menyatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Kita tidak boleh ragu terhadap Al-Quran, kita nggak boleh ragu. La raiba fi, tidak boleh ragu. Di akhir Al-Quran, di surat An-Nas, kita diperingatkan lagi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jangan sampai kita ragu, kita was-was, karena was-was itu bisikan dari setan. Setan itu ada dua jenis, yang pertama dari jin, yang kedua dari manusia. Makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan terburu-buru dalam melangkah, jangan terburu-buru dalam bertindak, karena terburu-buru itu bisikan dari setan. Kalau kita berbuat terburu-buru berarti kita setan. Makanya hati-hati. Kecuali 5 hal yang boleh kita gesa-gesakan. Nah, gesa-gesakan. Ada 5 hal yang harus kita segerakan. Apa itu? Yang pertama membayar hutang. Yang kedua
Merawat jenazah segera dikuburkan. Yang ketiga, menikahkan anak perempuannya yang sudah mau menikah. Yang keempat, menyegerakan memberikan makanan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Yang kelima, segera bertaubat atas dosa-dosa kita. Jadi ada 5. Yang pertama, yang boleh disegerakan oleh Allah, yang pertama adalah memberi makan, menyuguhkan hidangan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyegerakan membayar hutang. Yang ketiga, menyegerakan menikahkan anak perempuannya. Yang keempat, menyegerakan mengurus jenazah dan menguburkannya. Dan yang kelima, segera bertaubat atas dosa-dosa yang ia lakukan. Boleh disegerakan 5 hal ini dalam kehidupannya. Karena kalau tidak disegerakan, akan banyak mudarat yang datang dalam kehidupan. Contohnya, menyegerakan menikahkan anak perempuannya yang sudah ingin menikah. Carikan jodoh. Jangan sampai anak-anaknya berbuat di luar syariat yang ditentukan oleh Allah, terjerumus ke lembah kemaksiatan. Makanya iman ini harus betul-betul ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Akidah, akhlak harus betul-betul diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Ajarkan, contohkan dalam kehidupan kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita berakhlakul karimah, bagaimana kita beradab. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu apa itu adab, apa itu akhlak. Karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Makanya dikit-dikit hilang, dikit-dikit lupa, karena sudah tua ya. Mulai dari sekarang kita belajar bagaimana membersihkan hati kita. Tazkiyatun nufus. Bagaimana kita mensucikan, menjaga kesucian hati kita. Ditambah lagi kesucian hati kita. Bersihkan kotoran yang ada di dalam hati kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa menjaga kesucian hati kita, meningkatkan kesucian hati kita, sehingga Al-Quran dengan mudah masuk ke dalam hati kita, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita yang akan membahagiakan, akan menyelamatkan, akan mensukseskan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana
capai ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.